Mari kita berdoa. Hati kami ada di tempat ini, dan kerinduan kami di mana Tuhan berada, di situ pun kami berada. Kami akan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon Engkau memimpin dan menyertai kami masing-masing. Oleh sabda firman Allah sajalah yang memimpin dan mengarahkan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan oleh kebenaran firman sajalah yang akan memimpin hidup kami. Sehingga kami dikuatkan, disegarkan, dimotivasi untuk terus berpaut hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami telah siap. Bersabdalah Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga Majelis Jemaat yang hari ini mempercayakan kembali kepada saya untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari ini kita renungkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43 firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang, berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan hari ini dibawa tema kuasa Tuhan yang membangkitkan. Kuasa Tuhan yang membangkitkan. Kalau kita membaca bagian ini merupakan 2 cerita sebenarnya, di mana Tuhan menggunakan Petrus dengan penuh kuasa. Pertama, untuk menyembuhkan seorang pria yang lumpuh selama 8 tahun. Dan kisah yang kedua adalah untuk membangkitkan seorang wanita dari kematian. Mengapa? Karena kebangkitan jarang terjadi dalam kitab suci. Hanya ada 3 mujizat yang dicatat dalam pelayanan Yesus. Dan ini merupakan bagian peristiwa yang luar biasa setelah Yesus yang dilakukan oleh para murid. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memperluas bagi kita yang kesulitan melihat di mana Lukas mengulangi tujuannya ini 2 kali. Dalam pasal 9 ayat 35, dia menyebutkan bahwa semua yang tinggal di Lida dan Saron berpaling kepada Tuhan sebagai hasil dari penyembuhan Eneas. Dengan semua dikatakan di sini, Lukas mungkin tidak berarti bahwa setiap orang, melainkan hanya sejumlah besar dari kumpulan orang. Kemudian dalam pasal 9 ayat 42 yang kita bacakan, Lukas, sang penulis daripada Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, memberitahu kita bahwa hasil dari kebangkitan Dorcas
adalah banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan disinilah Lukas menunjukkan bagaimana Injil Yesus Kristus setelah Yesus tidak berada di tengah-tengah mereka. Injil itu tersebar dan diberitakan dan menghasilkan banyak orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah dengan penuh belas kasihan memberikan kesembuhan rohani dan kehidupan yang baru kepada mereka yang tidak berdaya dan mati karena dosa. Dia memberikan kekuatan yang baru untuk bangkit dari keterpurukan, dari keterhinaan, keterikatan karena dosa. Maka dari teks ini kita belajar bahwa kuasa Allah yang dahsyat yang membangkitkan itu menyebabkan orang-orang yang tidak percaya berpaling kepadanya dalam iman yang menyelamatkan. Dan seharusnya ini juga akan menjadi daya dorong bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan atau Injil. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada 5 hal yang kita pelajari dalam teks ini. Hal yang pertama yaitu penyakit dan kematian yang melumpuhkan. Penyakit dan kematian yang melumpuhkan adalah gambaran dari kondisi rohani orang-orang yang terhilang. Ini hal yang pertama yang kita renungkan di sini. Kondisi penyakit dan kematian itu yang melumpuhkan. Dan ini adalah gambaran dari kehidupan, kondisi kerohanian seseorang yang sudah terhilang. Kalau kita melihat di sini, jelas bahwa Dorcas, atau disebut dalam bahasa Yunani itu Dorcas, dalam bahasa Aram itu Tabita, yang namanya berarti seorang yang beriman. Dia disebut sebagai murid, dan satu-satunya pada teks ini muncul dalam bentuk jenis kelamin perempuan. Artinya jelas bahwa ini seorang wanita dalam perjanjian baru. Dan satu-satunya yang dijelaskan dia adalah seorang murid, artinya pengikut Kristus. Dan kita tidak tahu tentang latar belakang Eneas, adalah satu pribadi yang juga disembuhkan oleh Petrus sebelumnya, yang mengalami kelumpuhan selama 8 tahun. Tidak disebutkan latar belakangnya, tapi kalau kita melihat sejarahnya, bahwa Eneas itu menggambarkan pribadi orang yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan, tetapi mengalami mujizat dari Tuhan. Artinya di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Ketika seseorang beriman dan percaya kepadanya, akan kuasa kebangkitannya, akan mengalami kesembuhan, mengalami kebangkitan, mengalami kekuatan baru untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi fisik Dorcas dan Eneas adalah 2 pribadi yang mewakili gambaran orang-orang masa kini. Kita menggambarkan kondisi kerohanian, spiritual kita. Bahkan menggambarkan juga situasi orang yang ada di dalam Kristus dan di luar Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus dan yang tidak percaya Kristus. 2 pribadi ini menjelaskan kepada kita mengalami kuasa kebangkitan. Yang lumpuh selama 8 tahun karena dosa dibangkitkan. Yang mati karena kematian juga dibangkitkan. Kalau dimengerti memahami kebangkitan dalam arti rohani, artinya mengalami pembaharuan hidup yang baru di dalam Tuhan. Maka secara alami kita semua juga dilahirkan sebagai orang berdosa, lumpuh secara rohani dan mati. Kita tidak mampu seperti orang lumpuh untuk melangkah menuju Tuhan. Kita tidak mampu seperti mayat untuk membebaskan diri kita dari banyak dosa dan hidup dalam cara yang menyenangkan Allah.
Kita tidak berdaya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu juga kami semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka ini. Saudara, itu adalah status kita sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sebelum mengalami lahir baru. Kita sama, tidak berdaya, mati. Dalam pengertian teologi dikatakan total depravity. Kerusakan total manusia di hadapan Tuhan. Tidak berdaya. Dan itulah kehidupan kita. Kematian, penyakit yang melumpuhkan itu adalah gambaran kondisi orang yang terhilang. Tetapi percayalah, kuasa Tuhan Yesus yang membangkitkan, memberikan kehidupan yang baru. Hal yang kedua, Tuhan menggunakan hamba-hamba Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi orang-orang yang tidak mampu secara rohani. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, itu adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya yang disandingkan di dalam namanya ada PDT atau ada STH, MTH. Bukan. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, lahir baru, saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Statusnya di hadapan Tuhan adalah anak Allah, hamba Allah. Maka ini bukan status yang main-main. Saudara dan saya adalah orang Kristen, punya status di hadapan Tuhan sama, hamba Tuhan. Maka saudara dan saya digunakan, dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesembuhan. Bukan membawa penyakit. Bukan menjadi troublemaker. Bukan. Tapi membawa damai. Menghadirkan sukacita. Menghadirkan kegembiraan. Menghadirkan berkat. Di tengah-tengah dimanapun kita berada. Petrus adalah hamba Tuhan. Manusia biasa. Nelayan. Tuhan pakai. Tuhan ubah. Menjadi Allah di tangannya. Memberikan kesembuhan. Membangkitkan Dorcas. Saudara dan saya sama seperti Petrus. Belajar dari sumber yang sama, yaitu firman Allah. Maka status kita di hadapan Tuhan sama, yaitu hamba Tuhan. Maka punya tanggung jawab membawa pesan di hadapan Tuhan kepada umat Tuhan. Petrus adalah Allah Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi Eneas dan juga kebangkitan bagi Dorcas. Kalau kita memahami dengan baik dan belajar dari kitab, dari Alkitab, maka dalam kesembuhan yang dicontohkan di dalam Alkitab, selain daripada Lazarus, ada Dorcas dan ada Eutychus yang mengalami kebangkitan dari orang mati. Ada 3 orang. Artinya kuasa kebangkitan Yesus tidak hanya Allah sendiri yang melakukannya, tapi Dia juga memakai kita, alatnya, pelayannya, hambanya, menjadi Allah di tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan. Bagi orang siapa? Bagi orang-orang yang tidak mampu secara rohani. Kitalah yang ada di depan, menjadi contoh, menjadi kitab yang terbuka, yang tertulis, yang bisa dibaca dengan terbuka oleh banyak orang. Dalam bagian tulisan Korintus yang ditulis oleh Paulus, dikatakan bahwa kitab itu adalah kitab yang terbuka, yang ditulis dalam loh-loh hati, bukan di atas kertas, tapi terbuka dibaca oleh semua. Dari Petrus kita dapat belajar 3 hal tentang hamba yang Tuhan pakai untuk membawa kesembuhan.
Yang pertama, bahwa pelayan yang dipakai Tuhan tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi percaya sepenuhnya kepada kemahakuasaan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca, Petrus tidak berkata, Eneas, dalam nama Yesus Kristus aku menyembuhkan engkau. Sebaliknya dia berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Saudara, ini artinya dia memberikan segala kemuliaan hanya kepada Yesus dan tidak mengambil satupun untuk dirinya sendiri. Demikian juga dengan Dorcas. Petrus tidak mengklaim memiliki kekuatan untuk melakukan keajaiban seperti itu. Tidak. Sebaliknya, dia dengan rendah hati berlutut dan berdoa, bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan untuk melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dia adalah sumber hidup dan dia jugalah yang mengambilnya, dan dia akan dalam kehendaknya dia anugerahkan kembali. Maka kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita melihat belajar dari Petrus, mari kita coba pikirkan sejenak. Kalau Petrus dalam masa kini, kita memikirkan Petrus masa kini. Bisa-bisa Petrus kalau di masa kini dia menyalahgunakan kuasa yang Tuhan berikan kepadanya untuk melakukan dua mujizat yang menakjubkan, baik bagi Eneas dan juga bagi Dorcas. Dia bisa saja mendirikan tenda dan mengadakan kebaktian penyembuhan ilahi dengan spanduk bertuliskan, datang dan lihat Rasul Petrus dan penginjil melakukan mujizat. Maka kota Surabaya akan pindah ke satu tempat di tendanya Petrus. Dia tidak melakukan itu. Tapi kabar tentang penyembuhan dan juga kebangkitan Tabita itu tidak menghentikan Injil diberitakan. Petrus tidak melakukan membahasan WA, tidak ada WA waktu itu. Juga tidak berjalan keliling, hayo berkumpul, tidak. Tapi dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan menyatakan ada kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan. Dan itu bukan kuasa kekuatan dari Petrus. Saudara, di era zaman sekarang gampang sekali mengatakan saya itu punya kuasa. Kita dihebohkan dengan informasi dalam media-media sosial. Ada banyak menyalahgunakan karunia, anugerah yang Tuhan berikan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk ketenaran. Sehingga hasilnya apa? Tuhan pun dipermalukan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena menganggap diri paling hebat, paling berkuasa. Saudara, Tuhan memakai orang yang mengandalkan yang tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tapi mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Petrus. Pelayan yang dipakai oleh Allah harus mengikuti teladan Yesus. Kalau kita membaca mujizat yang dilakukan oleh Petrus, hal yang sama itu juga terjadi dalam masa pelayanan Yesus ketika Petrus bersama dengan Yesus. Kalau kita membaca ini dalam Matius pasal 9, ya, di mana Yesus memerintahkan seorang lumpuh untuk melakukan sesuatu yang mustahil, yaitu bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pulang. Dalam Matius pasal 9 ayat 7. Dan dengan perintah itu Kristus memberikan kuasa untuk taat. Dan di sini dengan cara yang sama, Petrus juga memerintahkan Eneas untuk melakukan hal yang mustahil, yaitu bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Teladan yang sama yang dicontohkan oleh guru, yaitu Rabi, yaitu Yesus, yaitu Tuhan.
itu menjadi teladan bagi Petrus. Seorang yang lumpuh itu tidak masuk akal untuk membereskan tilangnya, bukan? Tapi itu dilakukan. Itu diperintahkan dengan kuasa yang sama. Hal yang kedua yang kita baca, insiden yang sama dengan Dorcas, sejajar dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan dilakukan oleh Yesus atas putri Yairus dalam Matius pasal 5 ayat 35 sampai 43. Dan kedua insiden itu terjadi ketika tabib tidak ada dan harus dipanggil. Kalau kita membaca kisah anak Yairus dibangkitkan, sama, banyak juga yang menangis, sedih karena orang yang sangat dikasihi. Tapi Yesus membisikkan, tenanglah, dia tidak mati, hanya tidur. Faktanya kita lihat dan orang menyaksikan sudah mati. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Petrus. Yesus memegang tangan putri Yairus dan berkata dalam bahasa Aram, talitakum. Dikatakan artinya gadis kecil, bangunlah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Petrus. Dia mengatakan, tabitakum. Tabita, bangunlah. Teladan yang sama. Artinya, kalau ada yang melakukan mujizat di luar seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, maka perlu tanda tanya besar. Mari kita belajar menyimak penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan masa kini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus meneladani Yesus dalam melaksanakan pelayanan. Pelayan, kita belajar dari Petrus, pelayan yang dipakai oleh Tuhan adalah pelayan yang mengikuti teladan Yesus. Belajar dari Petrus yang ketiga adalah pelayan yang dipakai oleh Allah harus belajar menyingkirkan prasyarat manusia. Ada syarat-syarat tertentu harus disingkirkan. Dan teks ini tidak memberitahukan kita apakah Eneas seorang Yahudi atau non-Yahudi. Tetapi yang kita tahu di sini bahwa Petrus selalu berpergian ke tempat orang-orang yang bukan Yahudi. Artinya sangat berbeda, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia berada di tempat di mana dipanggil, ya, dari Yope dia dipanggil ke Yope, dan dia bertemu dengan Eneas. Dan ini sudah saya katakan tadi, bahwa Allah ketika menghendaki menyatakan kuasa dan mujizatnya tidak memandang siapa. Demikian juga cara pandang kita melihat pelayanan. Jangan kita melihat, oh ini tempat A, tempat B, oh ini orang A, orang B. Akhirnya ada tembok-tembok yang tanpa kita sadari menjadi membawa pemisahan. Membawa ruang-ruang yang seharusnya itu tidak ada batasannya. Tapi ada batasnya karena kita sendiri membangun syarat-syarat utama. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, siapapun, baik dia orang yang tidak punya, orang sakit, orang sehat, orang yang punya segala-galanya, semua harus dilayani. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, tetap kita layani. 2 bulan terakhir saya diperhadapkan sedikit kesaksian, diperhadapkan dengan kasus pernikahan yang seharusnya itu bukan di ranah gereja di mana saya melayani. Tapi karena jemaat ini datang kepada saya meminta pertolongan, dan saya katakan, silakan. Dan itu tidak membatasi, oh dia dari gereja A, gereja B, jangan datang kepada saya, tidak. Tapi mari. Dan masalahnya belum selesai.
Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan menyelesaikan bagi orang ini. Kita tidak boleh membatasi sekat-sekat, membuat sekat-sekat pemisah, mengatakan orang tidak mampu, tidak bisa. Tapi mari kita percayakan seperti yang sudah dilakukan oleh Petrus. Dia tidak menghalangi hanya kepada Dorcas seorang murid, tidak. Tapi dia juga melakukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, seperti Eneas. Justru itulah yang dikehendaki Allah. Saudara, kita melihat di sini bahwa kematian, penyakit yang melumpuhkan, itu adalah gambaran kondisi rohani orang-orang yang terhilang. Dan Tuhan menggunakan hamba-hambanya, saudara dan saya, untuk membawa kesembuhan bagi orang-orang yang seperti ini. Tugas ini adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas majelis, tugas pendeta, tugas hamba Tuhan yang sudah punya gelar bagian pendeta, bukan. Tapi tugas kita semua yang adalah orang-orang yang percaya. Hal yang ketiga yang kita pelajari dalam firman Tuhan, kuasa Tuhan yang membangkitkan. Ketidakmampuan dan kematian manusia bukanlah halangan bagi kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Ketidakmampuan dan kematian manusia tidak menjadi penghalang bagi kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Petrus adalah orang yang terbatas. Eneas adalah orang kafir. Murid Tabita yang adalah pengikut Kristus sudah mati. Itu tidak menghalangi kuasa Tuhan. Justru kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi keyakinan kita dengan membagikan iman kita seharusnya tidak kurang daripada Allah yang hidup saja. Kesaksian kita adalah kesaksian tentang Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak menghalangi. Kuasa Tuhan tidak menghalangi. Apapun yang menghalangi, mungkin gereja ditutup, tidak menghalangi saudara dan saya bertemu dengan kuasa Tuhan, menghalangi kuasa Tuhan. Di barak-barak rumah sakit, tidak menghalangi kuasa Tuhan. Di ruang-ruang isolasi, tidak menghalangi kuasa Tuhan. Di tempat tidur, tidak menghalangi kuasa Tuhan. Kalau waktunya Tuhan panggil. Kalau Tuhan waktunya Tuhan sembuhkan. Ada cara Tuhan dalam mengalami kesembuhan. Ya, Bapak Ibu. Hal yang keempat yang kita pelajari, bahwa mereka yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberi bukti kesembuhan. Mereka yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan bukti kesembuhan. Petrus memerintahkan Eneas untuk bangun dan merapikan tempat tidurnya, dan Eneas melakukannya. Dan semua orang yang tinggal di Lida dan Saron melihatnya. Tidak ada yang ditutup dalam pasal 9 ayat 30. Mereka melihat bukti keajaiban. Pria yang telah berbaring di tempat tidur selama 8 tahun sekarang bisa berjalan. Orang-orang di sekitar Yope juga mendengar tentang Dorcas yang dibangkitkan dari kematian. Sangat sulit untuk menjaga rahasia seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, faktanya sekarang bahwa Yesus juga bangkit. Kebangkitannya itu menjadi jaminan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa ketika waktunya tiba, kita juga akan dibangkitkan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kelima, bagian yang terakhir, bahwa kuasa Allah dalam menyelamatkan orang-orang yang terhilang seharusnya mendorong kita untuk mewartakan Injil. Mengapa? Karena orang-orang yang sudah diselamatkan itu bukan untuk kemuliaan kita, bukan kebanggaan. Oh, saya hebat loh, tidak. Saya hebat loh, saya kuat loh, tidak. Tapi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Kalau kita melihat dalam teks ini, kedua mujizat atau keajaiban ini memang sangat mengejutkan. Sudah tidak bisa secara dokter, mungkin sudah tidak mampu lagi. Sudah 8 tahun. Bahkan orang yang sudah mati nggak mungkin dibangkitkan kembali.
tapi Tuhan melakukan. Itu karena kuasa kebangkitan yang dianugerahkan kepada para murid, termasuk saudara dan saya saat ini. Diberikan hak yang sama. Saudara, kadangkala kita melihat situasi dari orang-orang yang sulit dari sudut pandang manusiawi. Secara horizontal lupa bahwa Tuhan tidak ada, bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37 dan juga dalam Yeremia pasal 32 ayat 17. Kadang-kadang kita melihat seseorang yang tampaknya begitu jauh tenggelam dalam dosa, sehingga kita putus asa dan berpikir bahwa orang ini tidak mungkin akan datang kepada Kristus. Pasti dia ini udah hancur dia. Memang benar, tidak ada cara manusia. Tetapi Allah berkuasa menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia bisa memakai siapapun. Membebaskan orang Israel. Dia memakai orang yang memang tidak mengenal Tuhan. Menyembuhkan Eneas. Dia juga tidak melihat bahwa yang disembuhkan adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Perempuan yang baru dibacakan dalam Nas Pembini, yaitu seorang janda yang mengalami putus harapan karena anaknya juga mati. Di saat yang sama ada nabi Tuhan datang ke rumahnya. Dia menyadari diri adalah orang berdosa yang seharusnya dia akan dibukakan, disingkapkan dosa-dosanya. Tapi justru diberikan pengharapan. Diberikan satu jawaban. Anaknya dihidupkan kembali. Artinya Allah yang ada di dalam perjanjian lama, Allah yang ada di dalam perjanjian baru, dan Allah yang sama juga di tengah-tengah kita saat ini, dia juga sanggup melakukan itu. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita percaya akan hal itu? Kalau Bapak Ibu mengatakan saya percaya, maka lakukanlah. Tidak perlu ada keraguan. Kalau saudara dan saya berkata, saya percaya, maka lakukan. Apa yang dicontohkan oleh Petrus tidak menghalangi dengan batas-batas sekat-sekat tertentu, tidak. Tapi dia melakukannya atas nama kuasa Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingat dengan kisah anak-anak yang berseru, Hosana, Hosana, Hosana. Banyak murid-murid yang melarangnya, diam, gak usah bersuara, gak usah berteriak. Tapi Yesus berkata, jangan halangi mereka. Kita mungkin menganggap orang-orang yang di sekeliling kita tidak mampu. Tetapi ketika Allah memakainya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Saya percaya juga bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sudah dan sedang dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Termasuk dalam studi, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam institusi apapun di mana kita hadir, lingkungan dimanapun, kita adalah alatnya Tuhan, menjadi saluran dan alat tangan Tuhan yang menjangkau mereka. Maka jangan berhenti dalam ruangan ini, mari teruskan kepada orang di luar sana.